Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Handika Rahayu dengan NPM 190411101029 dari Prodi Teknik Komputer. Baiklah, pada video kali ini saya akan sedikit mereview kembali materi-materi yang telah kami pelajari pada mata kuliah Logika Digital dengan dosen Ibu Maya Fitria Eskom MSc. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dasar logika digital. Pada materi konsep dasar logika digital ini, kami telah mempelajari analog yang memiliki pengertian sinyal data dalam bentuk gelombang yang kontinu, yang membawa informasi dengan mengubah karakteristik gelombang. Dua parameter isyarat analog adalah amplitude dan frekuensi. Gelombang pada sinyal analog yang umumnya berbentuk gelombang sinus memiliki tiga variabel dasar, yaitu amplitudo, frekuensi, dan phase. Selanjutnya adalah digital. Digital adalah sinyal data dalam bentuk pulsa yang dapat mengalami perubahan yang tiba-tiba dan mempunyai besaran 0 dan 1. Sinyal data hanya memiliki dua keadaan, yaitu 0 dan 1. Biasanya sinyal ini juga dikenal dengan sinyal diskrit. Baiklah, di sini saya akan menerangkan sedikit keuntungan dari digital. Pada data digital dapat diproses dan ditransmisi dengan lebih efektif dan lebih handal dibandingkan data analog. Contoh penggunaannya pada komputer atau pengaplikasiannya pada program studi yang kami jalani yaitu komputer sistem, CD, DVD, hard drive, komputer memori. Selanjutnya adalah tipe-tipe fungsi logika. Pada tipe-tipe fungsi logika ini, elemen dasar gerbang logikanya yaitu AND, OR, dan NOT. Dapat dikombinasikan dalam beberapa tipe-tipe fungsi logika. Yang pertama, comparison function, arithmetic function, code conversion function, encoding function, decoding function, data selection function, storage function, dan yang terakhir counting function. Baiklah, di sini saya akan membahas beberapa dari fungsi logika tersebut, yaitu yang pertama adalah code conversion function. Pada code conversion function ini adalah sebuah code dalam sekelompok bit-bit yang diatur untuk membentuk bentuk unik yang digunakan untuk mempresentasikan informasi tertentu. Dan yang kedua adalah encoding function atau encoder, yaitu untuk mengkonversi sejumlah bilangan desimal atau sekumpulan huruf atau karakter alfabet ke dalam bentuk pengkodean tertentu. Dan yang selanjutnya adalah decoding function atau decoder, yang memiliki fungsi mengkonversi pengkodean informasi atau decoded information dari bentuk bilangan biner ke dalam bentuk bukan pengkodean seperti bentuk desimal. Baiklah, materi selanjutnya itu adalah sistem bilangan. Pada sistem bilangan ini terdapat beberapa bilangan-bilangan yang telah kami pelajari. Yang pertama adalah bilangan desimal, yaitu bilangan berbasis 10. Yang memiliki pengertian sistem bilangan yang paling umum digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Sistem bilangan desimal menggunakan basis 10 dan menggunakan 10 macam simbol bilangan, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Yang kedua adalah bilangan biner atau bilangan berbasis 2. Adalah sistem bilangan yang terdiri dari dua simbol, yaitu 0 dan 1. Sistem bilangan ini dipopulerkan oleh John von Neumann. Yang ketiga adalah bilangan oktal atau bilangan berbasis 8, yaitu adalah sistem bilangan yang terdiri dari 8 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Dan yang terakhir adalah heksadesimal atau bilangan yang berbasis 16. Yang memiliki pengertian adalah 6 dan desimal adalah 10. Maka heksadesimal adalah sistem bilangan yang terdiri dari 16, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Lalu untuk 10-nya di sini digantikan dengan huruf A,
11B, 12 diganti dengan C, 13 yaitu D, 14 E, dan 15 adalah F. Baiklah, dalam komputer, secara perangkat keras, komputer hanya mengenal bilangan secara biner, karena data digital hanya terdiri dari 0 dan 1, atau kondisi high and low. Semua operasi aritmatika yang terjadi dalam komputer pasti dikonversikan ke biner dahulu, kemudian baru dilakukan operasi. Dalam komputer juga lebih sering digunakan bilangan heksadesimal. Bilangan ini cukup populer di perangkat-perangkat digital, misalnya pada memori, alamat memori yang sering dipresentasikan dengan bilangan heksadesimal. Misalnya yaitu 0 dikalikan A241 dan sebagainya. Baiklah, di sini terdapat contoh penerapan desimal, bilangan oktal, biner, dan heksadesimal dalam komputer. Yang pertama, yaitu dapat diterapkan pada kalkulator digital. Yang kedua, pengalamatan memori. Selanjutnya, penyimpanan data di komputer. Selanjutnya, operasi aritmatika di komputer dan register di prosesor. Baiklah, selanjutnya materinya adalah gerbang logika. Pada materi gerbang logika ini terdapat bagian yaitu transistor. Baiklah, di sini saya akan membahas fungsi transistor sebagai gerbang logika. Gerbang logika merupakan rangkaian paling dasar dari sebuah rangkaian digital, sebuah IC yang terdapat pada beberapa komponen komputer seperti pada RAM, CPU, dan peripheral yang terdapat di dalamnya sebagian besar adalah terdiri dari jutaan gerbang logika. Rangkaian gerbang logika ini pada dasarnya dibuat untuk menggunakan transistor, sehingga peran transistor pada rangkaian gerbang logika tidak dapat dipisahkan. Gerbang logika atau logic gate memiliki fungsi yaitu melakukan pemrosesan dasar yang berguna dalam proses input-input beberapa bilangan biner. Dengan kata lain, gerbang logika beroperasi atau bekerja berdasarkan sistem bilangan biner. Secara singkat, bilangan biner dapat diartikan dengan bilangan terdiri dari dua kode yaitu 0 dan 1, seperti yang telah dijelaskan tadi. Adapun variabel input dan output pada gerbang logika hanya memiliki dua keadaan. Dua keadaan ini dapat dilambangkan dengan sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah 1 dan 0, atau high and low, kemudian true and false, dan yang terakhir adalah on and off. 5 gerbang logika dasar yang berguna dalam membentuk sebuah rangkaian sistem elektronika digital, yaitu di sini saya akan menampilkan yang pertama adalah AND. Di sini adalah tabel kebenarannya yang telah dirangkum, dan kemudian OR. Di sini juga terdapat tabel kebenarannya. Lalu NOT. Yang keempat adalah NaN, dan yang terakhir adalah NOR. Selanjutnya, gerbang logika kebanyakan dipergunakan dalam sistem elektronika digital dengan menggunakan komponen elektronika seperti integrated circuit atau IC, transistor, relay, dioda, optik, maupun elemen mekanikal. Itu adalah pengaplikasiannya pada bidang komputer. Materi selanjutnya adalah aljabar Boolean dan teorema De Morgan. Pada dasarnya, rangkaian logika digital yang dibentuk dari beberapa gabungan komponen elektronik yang terdiri dari bermacam-macam gate dan rangkaian-rangkaian lainnya, sehingga membentuk rangkaian elektronika yang bersifat kompleks dan rumit. Untuk mengatasi hal tersebut, maka dipergunakanlah beberapa penyederhanaan rangkaian logika. Dalam penyederhanaan rangkaian logika dapat menggunakan beberapa cara, di antaranya yang pertama yaitu metode aljabar Boolean. Metode aljabar Boolean merupakan suatu metode penyederhanaan rangkaian logika aljabar Boolean, yaitu bilangan biner atau bilangan berbasis 2 yang digunakan untuk menyederhanakan gerbang logika. Pada aljabar Boolean digunakan dua konstanta, yaitu 0 dan 1. Maka penggunaan aljabar sebagai dasar logika dari bahasa pemrograman merupakan bukti nyata pentingnya aljabar pada dunia teknik komputer. Jadi, penerapan metode aljabar Boolean ini untuk dunia teknik komputer yaitu sebagai logika dasar pada bahasa pemrograman.
Yang selanjutnya adalah teorema De Morgan, yaitu teori ini menyatakan bahwa komplemen dari hasil penjumlahan akan sama dengan hasil perkalian dari masing-masing komplemen. Teori ini melibatkan gerbang OR dan AND. Penerapan aturan tersebut mencakup penyederhanaan ekspresi logis dalam program komputer dan desain sirkuit digital. Teorema De Morgan adalah contoh konsep dualitas matematika yang lebih umum. Baiklah, yang terakhir, ya di sini terdapat materi Karnaugh Map. Metode Karnaugh Map merupakan salah satu cara untuk menyederhanakan fungsi boolean, yaitu dengan memetakan tabel kebenaran dalam kotak-kotak segi 4 yang jumlahnya tergantung dari jumlah variabel masukan dan fungsi logika atau jumlah inputan dari rangkaian logika yang sedang kita hitung. Langkah-langkah pemetaan Key-map secara umum. Yang pertama adalah menyusun aljabar boolean terlebih dahulu, kemudian menggambar rangkaian digital, kemudian membuat tabel kebenarannya, lalu merumuskan tabel kebenarannya, dan yang terakhir memasukkan rumus tabel kebenaran ke Key-map atau kotak-kotak. Untuk penerapan Key-map pada bidang komputer yaitu hampir sama dengan aljabar boolean tadi, yaitu untuk gerbang logika dalam bahasa pemrograman. Baiklah, terima kasih. Demikian saja yang dapat saya jelaskan dan dapat saya review dari materi yang telah kami pelajari. Lebih dan kurang saya mohon maaf, karena di sini juga saya masih belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.